selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haba Alun dari jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang kedua berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menyelamatkan sosiologi dari pengetahuan pendidikan dari wacana suara yang ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi merupakan ilmu-ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Nah, mengapa disebut ilmu pengetahuan? Karena telah memperoleh pengetahuan dengan penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dan kurikulum dalam sosiologi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengetahuan, kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang kurikulum dalam sosiologi pendidikan. Nah, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau yang disadari oleh seseorang. Nah, kemudian kurikulum dalam sosiologi pendidikan. Ada beberapa macam kurikulum, yaitu tipologi kurikulum yang pertama yaitu kurikulum yang berdasarkan isi. Nah, di mana pada kurikulum yang berdasarkan isi ini terdapat 3 macam kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama adalah kurikulum yang klasik. Nah, di mana kurikulum klasik ini dia bersifat tradisional yang menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Kemudian kurikulum yang kedua yaitu kurikulum vokasional. Nah, di mana kurikulum ini lebih mengarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Nah, oleh sebab itu teman-teman, berbagai keterampilan dan keahlian yang telah dipersiapkan dengan baik bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Kemudian kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum life adjustment. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti bagaimana kesehatan, mengonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian kurikulum yang berikut, kemudian tipologi kurikulum berdasar yang kedua yaitu kurikulum berdasarkan model pengembangan. Nah, di sini ada dua, yaitu kurikulum model administratif, kemudian kurikulum model akar rumput. Nah, kurikulum model administratif ini dia merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Kemudian yang kedua, kurikulum yang model akar rumput itu dia tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi. Nah, pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi misi dan tujuan yang akan mereka raih. Nah, kemudian tipologi kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum berdasarkan harapan dan kenyataan. Nah, ini yang pertama itu kurikulum ideal. Nah, kurikulum ideal merupakan kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang, paling tidak oleh para pembuatnya. Ia mengandung gagasan konseptual tentang ide apa yang seharusnya dan yang baik dikandung oleh suatu kurikulum. Kemudian yang berikut, kurikulum real atau kurikulum yang berdasarkan kenyataan, yaitu merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran.
Nah, kenyataannya atau realitasnya memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, nah, atau yang diinginkan dan dicita-citakan. Kemudian yang keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Itu ada 3, yaitu yang pertama kurikulum terpisah. Nah, kurikulum terpisah adalah kurikulum yang mata pelajaran atau mata kuliahnya yang dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah begitu. Nah, kemudian yang bagian B, kurikulum terpadu. Nah, kurikulum terpadu ini adalah kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Nah, kemudian yang ketiga, kurikulum yang kurikulum terkorelasi. Nah, di mana kurikulum ini adalah yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lainnya. Kemudian yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Nah, ini yang pertama itu kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional ini adalah kurikulum yang diinisiasi, dirancang dan dilaksanakan secara nasional. Nah, kemudian yang berikut kurikulum lokal. Nah, kurikulum lokal ini kurikulum yang diinisiasi, dirancang dan dilaksanakan secara lokal. Nah, konsep lokal bisa terkait dengan suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, yang berikut kurikulum sublokal atau sekolah. Nah, kurikulum sekolah ini adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah. Nah, kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kurikulum sekolah ini merupakan operasionalisasi berdasarkan konteks, situasi dan kondisi sekolah dengan tetap merujuk pada kurikulum pada tingkat nasional. Kemudian bagian C, model kurikulum atau pendekatan teoretis. Nah, yang pertama, model kurikulum teknik saintifik. Nah, di mana semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Nah, melalui hukum ini kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan atau dibirokrasikan. Kemudian yang kedua, model kurikulum refleksif. Nah, di sini para pembuatnya kurikulum ini dapat diperbincangkan, didiskusikan atau dirundingkan terlebih dahulu secara bersama. Nah, kemudian yang berikut model kurikulum yang rasional. Nah, intinya adalah untuk memperlihatkan apa yang diajarkan di sekolah atau di kampus dengan struktur sosial. Nah, dari adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh sesuatu latar belakang dari historis tertentu. Nah, kemudian kurikulum yang berikut itu kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum tersembunyi ini dia merujuk pada peraturan regulasi yang rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Nah, itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelasnya di organisasi, sistem penghargaan dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan atau regulasi dan rutin. Kemudian yang terakhir tentang kurikulum dalam sosiologi pendidikan yaitu kurikulum dan evaluasi. Nah, di sini yang pertama itu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik. Nah, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Nah, itu yang pertama mulai dari isi atau substansi, kemudian proses pelaksanaan program pendidikan,
Kemudian yang ketiga, kompetensi kelulusan. Keempat, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan. Kemudian yang berikut, pengelolaan atau manajemen pendidikan. Yang berikut, sarana dan prasarana. Kemudian yang berikut, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kurikulum dan evaluasi. Nah, adapun secara parsial, evaluasi kurikulum itu meliputi bagian komponen dari semua yang dijelaskan di atas. Nah, biasanya yang menyangkut dengan penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki cara belajar peserta didik dan perbaikan program pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas yang kedua, mata kuliah Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.